Naik ke Bloodfall bersama leluhur. Raja Dragon Raja pembangkit tenaga listrik penuh dengan kegembiraan. Alam rahasia adalah kesempatan hidup. Apalagi di antara mereka, Raja Ilahi telah lama menjadi tempat berkah. Nenek moyang telah menghalangi semua ras untuk mereka. Bisakah mereka disia-siakan? Gelombang darah mengepul, tetapi tidak tahan dengan siluet jalan, jeram berbaris. Pada awalnya, Qin Yichan masih bisa mengetuk jari kakinya. Siluetnya 100 tenzang. Tetapi ketika dia mencapai 1000 kaki Bloodfall, paksaan yang mengerikan itu membuat kakinya terlihat seperti timah. Gunung Tai di bahu. Bahkan Qin Yichan, meski bertubuh ramping, juga merupakan sosok manusia. Air terjun darah ini belum melewati betisnya. Bang! Ketika gelombang darah melanda, Qin Yichan tetap tidak bergerak, tetapi air terjun darah menyapu lurus ke bawah, dan dia mendengar seruan dari belakang. Memalingkan kepalanya dan melihat, aku melihat Sun Sun sebentar, dan akhirnya Ziyun menjambak rambutnya, agar tidak roboh oleh gelombang darah. Hal yang sama berlaku untuk pembangkit tenaga Li Dragon Raja lainnya, yang bengkok dan bengkok. Meski dengan kekuatannya, tsunami 10.000 zang itu seperti riak air danau. Tapi gelombang darah ini adalah darah dewa, yang mengandung kekuatan dewa. Setiap kali menyapu, itu setara dengan darah dewa yang disertai dengan kekuatan dewa. Efek temperingnya luar biasa, tetapi harus bisa menahannya. Li Dragon Raja dengan tubuh berdaging, hanya bisa dianggap biasa di Dongman. Qin Yichan bergumam dari lubuk hatinya, dan terus melangkah. Dia tidak membantu mereka, dan tidak bisa membantu mereka, hanya dengan kemampuan mereka sendiri. Stabilkan dirimu dan terhanyut oleh gelombang darah, aku tidak peduli denganmu. Melihat ini, Ziyun juga tidak mau dibuang oleh bos dan mengendurkan rambutnya, hanya menyisakan pengingat, lalu agresif, lurus ke atas. Saya tidak tahu berapa lama masa lalu, siluet satu demi satu di air terjun darah, dan setiap kali gelombang darah menyapu, itu akan membuat banyak siluet berguling ke bawah dan ke belakang, dan berjuang untuk naik. Hingga 1000 kaki, Qin Yichan melihat siluet besar dan kekar di depannya. Raksasa dengan kulit coklat keabu-abuan, seperti dinding batu besi, tidak bisa dihancurkan, dan gelombang darah menamparnya, bahkan memercikkan ombak. Selain itu, bahkan lebih banyak harimau berdarah seperti harimau yang berjalan di atas ombak, mengaum lagi dan lagi. Anggota tubuh mereka sangat eksplosif. Mengaum. Orangutan berambut coklat itu menamparkan tubuh seperti benteng besi tembok tembaga. Lompatan lompat melintasi beberapa 10 zang, yang sangat perkasa. Di sisi lain, pagi hari mayat itu sedikit lebih melelahkan, tingginya hampir sama dengan Qin Yichan, dan kain hitamnya telah dibasahi dengan darah dewa. Selain ras ini, ada banyak pembangkit tenaga lain dari ras lain, dengan ketinggian bervariasi di air terjun darah, tetapi semuanya berjuang untuk naik ke atas. Qin Yichan menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kakinya melambai, gerak kakinya masih tegas, dan dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Pada saat ini, saya mendengar raungan datang dari belakang saya, dan saya melihat banyak pembangkit tenaga Dragon Raja, yang telah menjadi dewa. Timbangannya melonjak, ombaknya membuat gelombang. Tapi Qin Yichan tahu bahwa ketika berubah menjadi dewa, seharusnya air terjun darah ini membuat mereka merasa lelah. Wu Shuang masih mengatupkan giginya dan mengandalkan wujud manusia. Segera setelah Qin Yichan, dia sepertinya tidak ingin dipandang rendah oleh leluhurnya. Ziyun dan Lu Xiaolu juga melawan arus. Meskipun Wu Shuang untuk sementara mengimbangi mereka, terlihat jelas bahwa wajah Lu Xiaolu tenang dan tidak sekeras yang terakhir. Wu Shuang mendongak dan sedikit terkejut. Para leluhur belum mengungkapkan dewa mereka. Apa yang dimiliki tubuh leluhur dalam kehidupan ini? Sebelum saya melihat leluhur dan mayat, sepertinya itu adalah naga banjir. Wu Shuang tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula leluhurnya adalah seekor naga. Bahkan jika memiliki tubuh, struktur tubuhnya harus serupa. Tapi yang sedikit mengkhawatirkan Wu Junshuang adalah bahwa leluhur adalah pemilik tubuh. Tubuh ini tentu saja tidak kuat, dan garis darah klan naga leluhur saat ini tidak murni. Saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Tidak mungkin. Meskipun air terjun darah adalah penyempurnaan tubuh, dalam banyak kasus, alamnya sombong, dan kekuatan abadi yang terkendali lebih kuat, dan tubuh yang berdaging secara alami lebih kokoh. Nenek moyang mungkin dirugikan dalam hal ini. Namun, yang membuat Wu Shuang merasa salah adalah dia mengikuti dengan cermat sepanjang jalan, tetapi masih tidak mengejar tanda-tanda leluhurnya, dan masih tertinggal. Hingga 30.000 kaki, gelombang darah yang terhubung ke surga yang menembus bumi memicu kekuatan ilahi yang bergulir, yang langsung menelan Wu Shuang. Setelah gelombang darah menyapu mundur, saya melihat seekor naga di air terjun berjatuhan, membuang darah dewa. Agar tidak terhanyut, Wu Shuang, yang berubah menjadi dewa, menatap murid-murid galak seperti lentera. Lebih buruk lagi, leluhur belum mengungkapkan dewa. Tubuh berdaging leluhur begitu kuat? Tidak, itu seharusnya tubuh berdaging dari tubuh ini.
Liu Suang dalam hati terkejut. Tetapi saya tidak tahu saat ini Qin Yichen juga di bawah tekanan dari langit. Pada saat ini mereka telah naik ke ketinggian 3000 zang. Air terjun darah di sini sudah mencapai paha. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa setiap kali gelombang darah menghantam, dia merasakan kram di hatinya, seolah jantungnya akan robek. Meskipun tubuh naga sejati adalah tirani, tubuhku yang berdaging tidak sempurna. Itu memang sedikit lebih buruk daripada pembangkit tenaga listrik dengan tubuh berdaging. Qin Yichen berjalan di atas ombak, dan dia merasa bahwa tubuh berdaging pamungkas harus disempurnakan, dan hati harus kuat terlebih dahulu. Jantung adalah kepala dari 5 organ dalam, dan darah mengalir darinya. Selama jantung cukup kuat, ia dapat menahan pengoperasian esensi darah, dan garis darah murni disempurnakan. Saat bertarung, kebanyakan dari mereka akan memiliki kekuatan garis darah, dan kekuatan jantung menentukan jenis beban apa yang dapat dibawanya dan seberapa kuatnya. Jantung adalah yang utama, dan organ dalam harus ditempa. Jika tidak mereka akan melawan yang lain. Kekuatan abadi melonjak, garis keturunan melonjak, dan mereka tidak akan mampu menahan musuh. Bukankah itu lelucon? Fitur paling mendasar dari perubahan tubuh berdaging adalah resistensi anti-kriket, tetapi itu hanya yang paling dangkal. Tubuh berdaging sejati adalah sombong, karena tubuh dapat menahan kekuatan yang lebih kuat. Selama kekuatan internal lebih dulu kuat, kekuatan eksternal yang mengerikan bisa meletus. Sama seperti pukulan, gunung yang meledak, dan tanah yang membelah. Petinju memiliki kekuatan 10.000 kg. Tetapi premisnya adalah lengannya harus mampu menahan ledakan 10.000 kg. Tubuh abadi dan bahkan tubuh dewa semakin dalam. Qin Yichen tampaknya samar-samar mengerti mengapa hati dewa perang dewa raja berdetak sekaligus. Dan dewa emas macam apa yang seperti semut. Karena jantung mengandung bloodline, detak jantung, dan esensi darah yang tak terbatas, bagaimana mungkin tidak kuat? Akibatnya, Qin Yichen mentolerir rasa sakit jantung yang retak dan robek. Melihat detak jantungnya selangkah demi selangkah. Pada saat ini, jantung berbunyi seperti genderang simbal, yang berisi kekuatan hidup yang kuat. Qin Yichen mendengar transmisi suara ketika dia menginjak darah dewa. Bos, darah dewa ini agak kuat. Dapatkah saya menunjukkan keilahian saya? Ziyun menanyakan pertanyaan ini karena dia takut mengungkapkan apapun. Tetapi Qin Yichen memikirkannya, dan kepala setuju. Gunakan. Tetapi jika Anda bisa tetap menggunakannya, akan baik untuk menggigit gigi Anda. Darah Ziyun Long sangat tipis. Dan tidak mengherankan jika orang luar terlihat seperti hantu di Ziyin. Adapun Lu Xiaolu. Qin Yichen melirik bayangan ketat bibirnya, dan menolak untuk dijatuhkan sendiri. Diam-diam berkata dalam hati, tubuh berdaging rusa 9 warna tidak kuat di antara sukuku dan saudara laki-laki lainnya. Tapi ini dibandingkan dengan 10 dewa klan. Secara alami tidak lemah dibandingkan dengan ras lain.